Kalau kita melihat bahwa selepas Pentakosta, sesuatu yang baru terjadi kepada para murid dalam mereka menunaikan tugas mereka. Para murid menjadi saksi Kristus yang efektif. Terlepas dari kegagalan mereka di waktu lalu, mereka telah menjadi orang-orang yang diperbaharui, diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Sebuah pengalaman baru yang didapat para murid. Ada perbedaan yang mereka alami waktu sebelum mereka mengalami pengalaman Pentakosta atau pengalaman pencurahan Roh Kudus dengan sesuatu yang mereka alami setelah mereka mengalami pengalaman Pentakosta atau pengalaman pencurahan Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan para murid, kehadiran Roh Kudus dalam hidup dalam diri para murid ternyata membuat sebuah perubahan yang sangat radikal. Kenapa saya katakan radikal? Karena kita akan lihat dalam satu kasus atau satu hal yang digambarkan dalam Kisah Para Rasul ayat 25 sampai 32. Bapak Ibu, kita melihat apa yang terjadi dengan Rasul Petrus, menghadapi pengadilan. Saya akan bacakan buat kita Kisah Rasul pasal 5 ayat 26 sampai 32. Rasul-rasul di hadapan Mahkamah Agama, judul perikopnya Nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan kepada Mahkamah Agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab kepadanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri, dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesudah itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Ini kisah tentang Petrus yang diperhadapkan kepada Mahkamah Agama atau Sanhedrin, satu institusi, satu lembaga yang memiliki kewenangan tertinggi di kalangan orang Yahudi pada masa itu. Pemerintahan atau Mahkamah Agama merupakan pemerintahan tertinggi dari bangsa Yahudi pada masa itu, berisi 71 orang, dan keputusan mereka mengikat kepada seluruh masyarakat atau bangsa Yahudi. Para murid mengalami pengalaman baru di mana mereka ditangkap karena mereka menjadi saksi Kristus, di mana mereka harus dipenjara, dan di penjara tersebut Tuhan mengutus malaikatnya dan melepaskan mereka, dan kembali setelah terlepas Tuhan memerintahkan mereka untuk kembali bersaksi di bait Allah. Dan ketika mereka ada di bait Allah, ada laporan kepada para pemimpin, dan kembali mereka dibawa ke Mahkamah Agama, dan mereka harus mengalami satu persidangan. Hal yang sangat unik Bapak Ibu, mereka bukan orang terpelajar, mereka bukan orang-orang yang berpendidikan, namun dengan hikmat pimpinan Roh Kudus mereka mengalami satu perubahan cara mereka menjawab, ucapan-ucapan yang begitu berhikmat yang diinspirasikan Roh Kudus membuat mereka tidak dapat dibantah atau disanggah. Para murid mengalami pengalaman baru. Jika sebelum mengalami pencurahan Roh Kudus, mereka berusaha menghindari tanda kutip penangkapan dari orang-orang Yahudi. Yohanes 20 ayat 19 tercatat mereka dalam keadaan takut.
namun setelah mereka mengalami pengalaman Pentakosta, justru mereka tidak menghindari hal-hal yang pernah mereka hindari. Mereka mengalami pengalaman baru yang saya katakan pengalaman tersebut bukan dalam pandangan dunia, pengalaman tersebut merupakan pengalaman yang mengenakan. Namun justru pengalaman tersebut merupakan sebuah pengalaman yang membuat mereka merasa bahagia, bisa terlibat, bisa ada dalam satu keadaan yang mana merupakan satu bukti cinta mereka kepada Kristus yang membuat mereka bisa sukacita. Para murid menjadi pribadi yang berbeda dari orang yang menghindar terhadap penganiayaan, penangkapan, atau orang yang menyangkal Kristus, meninggalkan Kristus, menjadi orang-orang yang begitu militan. Mereka bersaksi tentang Kristus, sekalipun mereka harus menghadapi ancaman, mereka ditangkap, mereka dipenjara, bahkan mereka dianiaya. Satu hal yang tidak pernah terpikirkan, bagaimana orang-orang biasa ini, orang-orang yang pernah gagal ini, tapi justru mereka mengalami semua ini dan mereka tidak mengeluh. Mereka justru merasa berbahagia ketika mereka harus mengalami hal tersebut. Ada beberapa hal yang nampak dari para murid ketika Roh Kudus telah hadir dalam hidup mereka. Ketika Roh Kudus memperlengkapi mereka, ketika Roh Kudus memperbaharui mereka. Apa yang nampak? Yang pertama, mereka memiliki ketaatan yang benar. Kenapa saya katakan ketaatan yang benar? Dalam Kisah pasal 5 ayat 29, Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Satu statement yang tidak pernah terbayangkan dari seorang Petrus yang pernah menghindar bahkan menyangkal Kristus. Satu statement dari orang yang mengiring Kristus dari jauh saat Yesus ditangkap. Justru Petrus dengan berani mengungkapkan satu prinsip yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen. Ketaatan kepada Tuhan lebih daripada segalanya. Kata taat yang dipakai di sini merupakan satu kata yang memiliki arti mentaati penguasa yang sedang berkuasa. Atau mentaati penguasa yang sedang memerintah saat itu. Kita tahu ucapan Petrus diucapkan di depan Mahkamah Agama yang merupakan satu sidang kolose tertinggi dari pemerintahan bangsa Yahudi waktu itu. Ketika Petrus mengungkapkan hal ini, artinya Petrus menganggap bahwa keberadaan Mahkamah Agama itu di bawah kuasa Tuhan. Sehingga ketaatan Petrus dengan para rasul itu lebih kepada Tuhan daripada kepada Mahkamah Agama yang beberapa waktu lalu mengadili Yesus, bahkan memberikan vonis mati kepada Yesus. Tidak pernah terbayangkan seorang yang pernah mengiring Tuhan dari jauh saat Tuhan ditangkap menjadi orang yang begitu berani menjawab pertanyaan imam besar dengan jawaban yang sangat menyakitkan. Petrus mengungkapkan satu realita bahwa kalau kemarin Yesus ditangkap dan diadili oleh Mahkamah Agama dan divonis mati, hari ini posisi yang sama mereka hadapi. Hari ini posisi yang sama harus mereka alami. Dalam ayat 31 Petrus mengungkapkan bahwa Yesus disebut sebagai pemimpin. Apa makna pemimpin di sini? Kalau Bapak Ibu melihat dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 15, Petrus hanya mengulangi apa yang sudah diucapkan beberapa waktu lalu dalam khotbah pertamanya, bahwa Yesus adalah pemimpin. Apa artinya? Di hadapan sidang yang merupakan lembaga tertinggi pemerintahan orang Yahudi waktu itu, dia mengucapkan bahwa Yesus adalah pemimpin. Apa artinya? Pemimpin di sini memiliki makna bahwa Petrus menyatakan bahwa Yesus adalah perintis dari kehidupan. Yesus adalah sumber kehidupan. Yesus adalah pribadi yang memulai segala kehidupan. Karena teks aslinya kata pemimpin bicara soal sesuatu yang memulai, sesuatu yang menciptakan. Yesus adalah pribadi yang tanda kutip pernah dibunuh, disalibkan dan mati. Namun tindakan manusia tidak bisa menghalangi kuasa Tuhan dan dia bangkit. Itulah sebabnya dikatakan dia pemimpin, dialah sumber kehidupan. Kehidupan berasal dari dia.
Oleh sebab itu Petrus tidak ragu mengatakan ketaatannya kepada Yesus adalah sumber kehidupan yang memberikan kehidupan kepada banyak orang. Harus lebih tinggi dari apapun bahkan siapapun. Ketaatan yang benar yang merupakan inspirasi yang Roh Kudus berikan kepada para murid waktu itu merupakan ketaatan yang dibangun dari sebuah kuasa kebangkitan Kristus yang disaksikan oleh para murid waktu itu. Jadi orang-orang yang tak berpengharapan, orang-orang yang bingung, orang-orang yang putus asa, ketika mereka melihat Yesus bangkit, mereka mendapatkan Yesus yang bangkit tidak menghakimi mereka tapi justru memulihkan mereka. Timbul satu iman yang baru, timbul satu pengharapan yang baru, dan pencurahan Roh Kudus memberikan kelengkapan untuk mereka bergerak, memulihkan untuk mereka dapat lebih berfungsi sesuai dengan rencana Tuhan. Dan ketaatan yang dibangun dari hal ini membuat mereka tidak bisa digoyahkan oleh apapun karena mereka melihat Yesus yang bangkit. Mereka melihat Yesus yang telah mengalahkan maut. Mereka telah melihat Yesus yang menjadi sumber segala sumber kehidupan yang ada. Ketaatan yang benar harus dibangun dari sebuah pemahaman bahwa Tuhan kita lebih dari segalanya. Hidup mati itu bersumber dari Tuhan. Orang lain bisa merancangkan hal-hal yang jahat. Orang lain bisa merancangkan kecelakaan bagi kita. Tapi kalau Tuhan bersama dengan kita, tidak ada yang bisa menggoyahkan kita. Dengan berani Petrus mengungkapkan hal ini, ketaatan yang benar lebih taat kepada Tuhan daripada manusia. Ketika firman Allah harus mereka lakukan, resiko apapun, bahkan maut, bahkan aniaya, bahkan penyesahan, bahkan hal yang menghina mereka, mereka tidak anggap. Karena buat mereka adalah ketaatan kepada Tuhan harus dituntaskan apapun resikonya. Perbedaan yang nampak dari kehidupan yang diubahkan adalah mereka memiliki ketaatan yang benar. Dan mereka tidak takut dengan konsekuensi dari ketaatan tersebut. Yang kedua adalah mereka memiliki keharmonisan dengan Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 5 ayat 32. Tadi pagi saya katakan mereka mengadakan penyesuaian dengan kehendak Allah. Ketika seorang dipimpin oleh Roh Kudus, mereka harus belajar menyesuaikan diri dengan kehendak Bapa. Ada banyak orang ingin tahu kehendak Allah, ada banyak orang rindu untuk mengetahui kehendak Allah, baik dalam usaha, dalam jodoh, dan dalam lainnya. Tapi ketika kehendak Allah dinyatakan bagi orang tersebut, tidak semua orang mau mentaatinya. Tidak semua orang bersedia menyesuaikan diri untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupannya. Ada banyak orang yang menghitung-hitung, kalau memang kehendak Allah ini kok begini ya, tidak sesuai dengan mauku, tidak sesuai dengan apa yang kuimpikan. Akhirnya dia mulai mundur. Ketika Roh Kudus ada dalam diri para murid, maka para murid dipimpin, dituntun untuk mereka melakukan kehendak Allah. Kehadiran Roh Kudus yang memimpin mereka kepada segala kebenaran membuat mereka mengetahui kehendak Allah. Dan terjadi harmonisasi antara kehendak para murid dengan kehendak Roh Kudus. Di mana para murid dari orang-orang yang gagal, orang-orang yang pernah berontak, orang-orang yang pernah tidak taat, menjadi orang-orang yang begitu taat akan kehendak Roh Kudus. Kata harmoni yang saya pergunakan merupakan kata yang memiliki makna serasi atau sesuai. Pengertian harmoni adalah sesuatu yang baik, di mana terjadi keselarasan, keseimbangan, di mana terjadi keselarasan dalam gerak langkah. Ketika mereka dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 32, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Lihat, pada awalnya dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus. Luar biasa Bapak Ibu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Petrus dengan berani mengatakan kami dan Roh Kudus. Sebuah pengakuan yang menandaskan bahwa keberadaan mereka dalam fungsi dan peran mereka menjadi saksi Kristus bukan dilandasi oleh kemauan manusia belaka, tapi sebuah kehendak Allah yang harus mereka lakukan, dan Roh Kudus memberikan keberanian, kemampuan untuk mereka menyaksikan Kristus di tengah-tengah kondisi yang tidak mendukung. Ada sebuah ketaatan, ada sebuah harmonisasi, ada sebuah keselarasan dengan kehendak Roh Kudus. Ini
Ini yang saya katakan Bapak Ibu, perubahan dari orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus seharusnya ke arah yang lebih positif. Dalam arti tidak hanya sekedar orang tersebut memiliki karunia-karunia, tapi seharusnya orang tersebut memiliki tingkat ketaatan, tingkat penyerahan, tingkat penyesuaian akan kehendak Allah lebih tinggi dari yang lain. Tapi kadang-kadang dimaknai bahwa kepenuhan Roh Kudus hanya sekedar sebuah momen yang seakan-akan memperlihatkan betapa dahsyatnya rohani yang saya miliki. Betapa luar biasanya saya bisa berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Padahal hal tersebut tidak memberikan indikasi tingkat kerohanian kita. Itu hanya kelengkapan karunia yang Allah berikan. Jangan menjadi sombong dengan hal yang sebenarnya hanya kelengkapan. Tuhan ingin kita memiliki hal tersebut bukan untuk kita puas, tapi untuk kita lebih sungguh lagi mempergunakannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ungkapan kami dan Roh Kudus merupakan sebuah harmonisasi antara para murid dengan Roh Kudus. Perubahan yang kedua adalah mereka memiliki keharmonisan dengan Roh Kudus. Yang ketiga adalah mereka memiliki sukacita yang sejati. Sebelum kebangkitan Kristus, bagaimana sukacita mereka sepertinya dirampas. Mereka hidup dalam ketakutan, mereka hidup dalam kekhawatiran, mereka hidup dalam intimidasi yang membuat mereka mengurung diri dalam sebuah rumah di Yerusalem. Mereka mengunci pintu. Sukacita mereka hilang seiring dengan kematian Kristus. Sukacita mereka hilang seiring dengan mimpi-mimpi yang pudar seiring dengan kematian Kristus. Ketika Roh Kudus dicurahkan, ketika mereka mengalami pembaharuan oleh Roh Kudus, apa yang terjadi? Ayat 41 ini ayat yang menggambarkan bagaimana kondisi para murid waktu itu. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Ya, dengan gembira. Karena mereka dianggap layak menderita penghinaan karena nama Yesus. Bagaimana orang yang mengalami kehinaan, orang yang disesah, orang yang dipenjara, orang yang difitnah bisa bersukacita, bisa gembira. Alasan mereka gembira bukan karena hal-hal seperti yang lalu, tapi alasan mereka bergembira karena mereka merasa diberi kesempatan untuk memuliakan Tuhan dalam ketaatan mereka yang menanggung segala resiko apapun. Dalam budaya kuno yang mengedepankan kehormatan, maka ketika para murid harus mendapatkan kehinaan, itu merupakan sesuatu yang berat, Bapak Ibu. Ungkapan Kristen merupakan ungkapan ejekan pada awalnya. Mereka harus menanggung ungkapan tersebut, mereka harus mengalami penghinaan-penghinaan tersebut. Tapi mereka tidak pernah malu karena mereka tidak menderita karena dosa, tapi mereka menderita karena ketaatan kepada Tuhan, dan penderitaan tersebut merupakan bagian yang mereka syukuri karena mereka bisa ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Ketika mereka disesah juga, penyesahan orang Yahudi sama seperti penyesahan yang Yesus alami, 40 kurang 1. Bayangkan 39 kali mereka harus disesah, dicambuk. Mereka tetap menerimanya dengan sukacita. Saya berpikir hal ini sangat bertentangan dengan apa yang menjadi pola pikir dunia. Kesenangan, kebahagiaan bergantung pada apa yang kita lihat, kita nikmati, kita rasakan. Kesenangan, kesukacitaan dalam Tuhan bergantung pada kehadiran Tuhan. Kehadiran Roh Kudus membuat para murid merasa gembira, sukacita, sekalipun mereka dianiaya, sekalipun mereka ditangkap, sekalipun mereka dipenjara, sekalipun mereka mengalami sesuatu yang bukan karena salah dan dosa mereka. Mereka bersukacita karena Kristus. Saudara, di tengah-tengah kondisi yang kita alami hari ini, setidak-tidaknya kita mesti memikirkan bahwa ketika omsetmu berkurang, ketika penghasilanmu berkurang, ketika usahamu tidak selancar waktu lalu, jangan sampai hal tersebut menggerogoti sukacita kita.
Semakin kita pikirkan, semakin kita stres, semakin kita menjadi pribadi yang diintimidasi, seakan-akan tidak ada Tuhan dalam hidup kita, seakan-akan besok kiamat. Bagi orang-orang yang memiliki Tuhan, mungkin dia mengalami hal yang sama, responnya beda. Mungkin dia mengalami juga omset tokonya berkurang, mungkin dia mengalami pemasukan tokonya berkurang, mungkin dia mengalami usahanya sepi, mungkin dia mengalami hal-hal yang dialami oleh semua orang dalam kondisi ini. Tapi yang membuat beda adalah mereka tetap bersukacita karena Tuhan. Sukacita bukan soal tertawa atau tersenyum, tapi sukacita adalah sebuah keberadaan Kristus yang membuat kita tetap memiliki pengharapan bahwa sesuatu yang terbaik pasti tergenapi dalam kehidupan saya dan saudara, karena Allah bekerja dalam kehidupan saya dan saudara untuk kebaikan kita semua. Dari tiga hal ini, dari tiga hal yang nampak ketika para murid menghadapi sidang mahkamah agama, kita melihat apa yang Roh Kudus kerjakan bagi para murid. Yang pertama adalah para murid pada akhirnya mengakui dan mempercayai Yesus sebagai pribadi yang memiliki kuasa dan otoritas di atas segala-galanya. Ketika dia mengungkapkan lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia, di hadapan sidang mahkamah agama, mereka menyebut Yesus sebagai pemimpin dan juru selamat, merupakan sebuah pernyataan iman, pengakuan bahwa Yesus lebih tinggi posisinya. Kuasa otoritas Kristus mengatasi semua lembaga yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, mereka meletakkan ketaatan mereka kepada pribadi yang mempunyai otoritas kuasa tertinggi di atas segala-galanya. Sebelumnya mereka melihat Yesus hanya sebagai guru. Sebelumnya mereka berdebat ketika Tuhan tanya, menurut kamu siapakah aku? Ada yang bilang Elia, ada yang bilang Yohanes, dan macam-macam. Tapi ketika mereka mengalami pengalaman Pentakosta, mereka melihat Yesus yang mati disalibkan, dan Yesus yang bangkit adalah pribadi yang sama. Pola pikir mereka, cara pandang mereka diubahkan dengan kehadiran Roh Kudus yang mengerjakan pembaharuan pikiran, pembaharuan hati dari dalam, membuat mereka berani apapun resikonya mengakui Yesus sebagai sumber kehidupan, sebagai pribadi di atas segala-galanya. Sebab itu mereka meletakkan ketaatan hanya kepada Yesus. Ini penting Bapak Ibu, ketika ketaatan kita harus diperhadapkan pada pilihan-pilihan lain, maka Roh Kudus pasti memimpin saya dan saudara untuk menempatkan ketaatan kepada Yesus lebih daripada segalanya, lebih daripada apapun. Memang harga yang dibayar tidak murah, harga yang dibayar tidak seperti yang kita bayangkan, menuntut kemauan untuk kita berani menyerahkan hak kita kepada Tuhan. Bicara soal pengampunan, bicara soal berserah, merupakan sesuatu hal yang orang banyak tidak suka, karena hak untuk membalas, hak untuk campur tangan itu sepertinya dihilangkan. Saat kita menyerahkan semuanya pada Tuhan, maka kita memberikan izin pada Tuhan untuk melakukan yang dipandang terbaik bagi saya dan saudara. Mungkin apa yang dia kerjakan kita nggak lihat, mungkin apa yang dia kerjakan sepertinya terlambat, mungkin apa yang dia kerjakan sepertinya tidak ada perubahan. Tapi percaya Allah tidak perlu harus melaporkan apa yang dikerjakannya pada kita setiap hari. Tinggal kita mempercayai, membangun iman bahwa Allah mengerjakan dengan cara yang ajaib. Semakin kita percaya, semakin kita meyakini bahwa dia mampu, dia sanggup, semakin iman kita dibangun, semakin roh kita semakin dikuatkan. Mata rohani kita akan melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh mata jasmani. Tidak semua orang bisa seperti ini, karena hanya orang-orang yang mau hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, yang belajar melihat apa yang dilihat Tuhan, merasakan apa yang dirasakan Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan ingin kerjakan. Orang seperti adalah orang yang setiap hari bergumul pada penyerahan, pada kemauan untuk melepaskan hak, melepaskan mimpi ambisinya semata-mata hanya bagi Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sumber segala-galanya. Para rasul pada akhirnya mengakui bahwa otoritas tertinggi, sumber di atas segala-galanya adalah Yesus. Yang kedua, mereka bergerak dalam misi ilahi, yaitu menjadi saksi Kristus. Kehadiran Roh Kudus dalam diri mereka membuat mereka berani diperhadapkan dengan kondisi apapun.
Mereka ditangkap karena mereka sedang menjalankan perintah Tuhan. Mereka ditangkap karena mereka bersaksi tentang Yesus. Mereka mengalami aniaya karena mereka bersaksi tentang Yesus. Perlawanan-perlawanan yang mereka terima tidak menyurutkan mereka karena Roh Kudus memberikan penghiburan. Roh Kudus memberikan kekuatan. Roh Kudus memberikan keberanian untuk mereka tetap bergerak melaksanakan kehendak Allah. Saya percaya Bapak Ibu, dunia punya berbagai macam cara untuk melemahkan saya dan saudara. Iblis dengan segala kelicikannya punya berbagai macam cara strategi untuk membuat kita lemah, bahkan tidak bergerak dalam misi Tuhan. Tapi Roh Kudus akan terus memotivasi kita, mendorong kita, memberikan keberanian bagi kita untuk berfungsi menjadi saksi Kristus. Hal yang harus kita renungkan adalah ada banyak orang Kristen yang hanya puas pada posisi diselamatkan, tapi tidak mau menjadi pribadi yang mengalami proses untuk mengalami Kristus. Orang hanya puas dengan status sebagai orang Kristen, hadir di gereja, itu. Tapi orang tidak mau masuk dalam sebuah pengalaman baru, di mana dalam ketaatan mereka mengalami proses, mereka mengalami pengalaman-pengalaman baru dalam ketaatan mereka. Mereka melihat Tuhan bukan hanya dari apa kata orang, tapi mereka menghidupi firman yang mereka imani, mereka mentaati firman dan mereka melihat betapa firman yang mereka hidupi sungguh hidup. Bukan sekedar hanya kata-kata indah yang mereka tangkap, tapi sebuah kenyataan bahwa firman Allah itu sangat hidup. Tadi pagi saya katakan kita suka nonton khotbah, kita suka membagi-bagikan renungan di WhatsApp, itu bagus. Tapi jangan sampai kita hanya menjadi penyalur dan kita tidak pernah mengalami berkat dari apa yang kita bagikan tersebut. Kita suka untuk membagi-bagikan ayat seakan-akan kita suka memposting kata-kata yang baik atau rohani di media sosial. Tapi jangan hanya sampai di situ. Kita harus menghidupi dan mendapatkan berkat dari apa yang kita bagikan. Karena sesungguhnya menjadi saksi Kristus itu bukan sekedar hanya menceritakan, tapi mengalami lebih dahulu apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Kita hanya menceritakan apa yang sudah Tuhan kerjakan, bagaimana dia menyelamatkan saya dan saudara, bagaimana dia menolong saat kita mengalami masa-masa sulit, mengalami masa-masa kemustahilan, mengalami masa-masa padang gurun, bagaimana kita ditolong Tuhan saat melewati masa-masa kedukaan. Kita ceritakan saja apa yang Tuhan lakukan di saat kita berputus asa, di saat kita jatuh dalam dosa, bagaimana kasih-Nya, bagaimana kuasa-Nya, bagaimana kebaikan-Nya, pribadinya begitu nyata. Bapak Ibu, ada satu pengalaman yang beberapa kali saya ceritakan. Ketika saya di seminari Bethel di Petamburan, saya termasuk mahasiswa yang miskin Bapak Ibu. Ya, untuk celana kuliah saja saya harus ambil dari tempat sampah dan saya jahit lagi. Sepatu saja di tempat sampah. Bahkan saya ingat untuk mencuci baju, waktu itu baju kotor saya simpan di lemari karena saya nggak punya rinso atau deterjen. Sampai Pak Eras datang, dia bongkar lemari dan dia lihat ini punya siapa. Saya bilang punya saya. Kenapa nggak dicuci? Mau bilang nggak ada duit, nggak enak. Akhirnya dia tahu, dia kasih saya. Waktu itu saya ingat dia kasih saya sekitar Rp5.000 untuk beli rinso. Itu besar Bapak Ibu. Ketika saya mengalami satu pengalaman, saya berulang tahun waktu itu. Tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang ingat, tidak ada kue, tidak ada yang lain. Satu malam di satu ruang, dulu namanya PGA, di bawah, lantai bawah dekat jalan Petamburan. Saya punya kue, saya taruh lilin. Saya nyalakan sendiri, saya seperti orang gila ya, saya ulang tahun sendiri. Saya cuma bilang satu hal begini, Tuhan, aku mau dipeluk seperti seorang ayah memeluk anak. Aku mau merasakan bahwa Allah adalah Bapa yang nyata. Allah adalah pribadi yang real di tengah-tengah kehidupanku yang tidak memiliki Bapa secara jasmani, di tengah-tengah keluarga yang kumiliki yang ya saya katakan saya dari keluarga broken home, di tengah-tengah kehidupan yang buat saya tidak menyenangkan, saya kehilangan kasih Allah, kasih orang tua. Dan sesuatu yang real, Tuhan tahu bahwa malam itu saya hanya minta satu pelukan yang erat
yang selama ini tidak pernah saya rasakan. Dan malam itu di dalam doa, dalam buat saya perayaan ulang tahun pribadi, saya mengalami ruangan itu seperti dipenuhi oleh kehangatan kasih Allah. Bukan merinding, bukan setan genderuwo kuntilanak, tapi kasih yang membuat saya merasakan betapa aku ini berharga bagi Allah. Dan semenjak itu saya lebih suka memanggil Allah sebagai Bapa, karena bagi saya pribadi pengalaman itu sangat membekas bahwa Allah adalah pribadi yang menjadi Bapa bagi saya. Jangan sampai Bapak Ibu kekristenan kita hanya kekristenan copy paste. Kita harus punya pengalaman-pengalaman yang orisinil bersama dengan Tuhan. Tentu bukan untuk membangun doktrin, tapi pengalaman ini hanyalah sebuah sepenggal kehidupan yang kita alami bersama dengan Tuhan. Dan kita bisa menceritakan kepada orang lain tentang Tuhan yang sudah kita alami. Supaya orang lain juga mengalami apa yang kita alami. Setidak-tidaknya kita bisa bersaksi bahwa Yesus yang kusembah bukan Yesus yang dipahami sebagai Allah tidak bangkit. Bukan Yesus yang lari dari kayu salib dan digantikan oleh yang lain. Dia Allah yang mati dan dia juga Allah yang bangkit. Yang hari ini saya dan saudara merasakan kasih-Nya. Dan ada banyak orang yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk sebuah berita tentang kebangkitan Kristus. Tidak mungkin orang berani mati untuk kebohongan. Mereka berani mati karena sudah merasakan kuasa kebangkitan yang mengubah hidup mereka. Para murid begitu militan menyaksikan kasih Kristus. Karena mereka mengalami perlakuan Allah yang begitu luar biasa dalam hidup mereka. Dari orang yang gagal, ketika Tuhan bangkit menjumpai mereka, tidak ada kata-kata penghakiman, tidak ada kata-kata kasar. Yang ada adalah shalom yang membuat para murid memiliki satu keterkejutan. Kok begini? Harusnya aku dihukum. Kok Tuhan gak marah? Kok Tuhan gak membuat aku seperti tersisi? Justru dia rangkul, dia membuat para murid memiliki satu pengharapan baru. Saya percaya Bapak Ibu setiap kita pernah mengalami kasih Tuhan. Atau minimal kita pernah mengalami cinta mula-mula. Permasalahannya adalah apakah cinta mula-mula kita kepada Tuhan sudah hilang dan digantikan oleh cinta yang lain, atau masih ada tapi tidak mendominasi hidup saya dan saudara. Dan yang ketiga, perubahannya adalah mereka menjadi Kristus-sentris. Mereka bisa bersuka cita sekalipun mereka mengalami penganiayaan, kehinaan, penjara dan sebagainya. Alasan utama karena mereka bersuka cita adalah Kristus. Di sini Roh Kudus telah mengubah kehidupan yang egosentris. Dari awal mereka mengikut Kristus, mereka memperdebatkan siapa yang paling terbesar di antara para murid. Mereka mulai meminta jabatan-jabatan kalau nanti Tuhan memulihkan Israel seperti yang mereka harapkan. Semua mimpi tersebut hilang seiring kematian Kristus. Tuhan membangun kembali sebuah pemahaman yang benar. Melalui perubahan pola pikir yang dikerjakan oleh Roh Kudus, para murid akhirnya menyadari bahwa hal-hal yang fana akan hilang seiring dengan dunia yang akan hilang. Hal-hal yang kekal adalah Kristus, dan itu yang menjadi dasar tindakan mereka, sukacita mereka, pengharapan mereka. Dan mereka gak pernah takut mati karena mereka tahu kalaupun mereka mati, mereka berjumpa dengan juru selamat mereka. Luar biasa Bapak Ibu. Tentu bukan mati konyol, tapi mati karena taat akan kehendak Tuhan. Roh Kudus mengubah kehidupan yang egosentris menjadi kehidupan yang Kristosentris. Dari yang hanya memikirkan aku menjadi memikirkan bagaimana Tuhan disenangkan. Kalau hari ini pengiringan kita kepada Tuhan bersifat egosentris, kita memberi karena ingin diberkati, kita menabur karena ingin menerima, itu tidak salah, tapi hal tersebut tidak mendewasakan kita. Orang yang dewasa adalah bagaimana apapun yang kukerjakan Allah disenangkan. Apapun yang kulakukan Allah disenangkan. Filipi 3 pasal 3:10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kenapa dalam kematiannya? Karena ketika kita mati bagi diri sendiri, maka kehendak Allah
nyata bagi saya dan saudara. Saya percaya ketika Roh Kudus memimpin kita, kita akan dibawa pada kematian bagi diri sendiri. Pendeta kok ngomong kematian? Kematian bagi diri sendiri merupakan sarana untuk Allah menyatakan kemuliaan-Nya. Penyesuaian terbesar yang harus kita lakukan untuk mentaati Tuhan adalah kita berkata tidak pada kepentingan diri sendiri dan berkata iya kepada kepentingan Tuhan. Walaupun resikonya kita harus membuat satu kehidupan yang tidak menyenangkan daging, tapi menyenangkan Tuhan. Itu proses untuk kita mengalami kematian bagi diri sendiri. Proses bagi kita untuk pikul salib. Proses bagi kita untuk sangkal diri. Proses bagi kita untuk memikul kuk. Pengalaman-pengalaman baru yang dialami para murid mungkin bukanlah pengalaman yang diharapkan banyak orang hari-hari ini. Di tengah pemahaman yang hedon atau materialistis dalam pengiringan kepada Tuhan, pengalaman yang para murid alami, di mana dalam ketaatan mereka mengalami aniaya, dalam ketaatan mereka mengalami sesuatu yang membuat mereka dipenjara, mereka tetap bersuka cita. Saya mau katakan Bapak Ibu, mari kita merefleksikan hal ini agar hidup saya dan saudara di tengah-tengah kondisi yang semakin jahat ini tetap konsisten mengutamakan Tuhan. Ada beberapa kesimpulan yang akan kita lihat. Pengalaman Pentakosta telah membawa para murid mengalami pengalaman-pengalaman baru. Di antaranya mereka ditangkap, dipenjara, serta disesah. Namun mereka melalui semua itu justru membuat mereka menunjukkan karya Roh Kudus. Mereka memiliki ketaatan yang benar. Mereka memiliki keharmonisan dengan Roh Kudus. Mereka memiliki sukacita sejati. Roh Kudus telah membuat para murid mengalami kapabilitas, dipandang mampu untuk mengikuti gerak langkah Roh Kudus. Tentu saja ditopang, tentu saja dipimpin, tentu saja dikuatkan. Tapi kemauan para murid untuk mereka bergerak bersama Roh Kudus membuat mereka mengalami perubahan. Mereka akhirnya mempercayai Yesus sebagai pribadi di atas segala-galanya. Mereka akhirnya bergerak dalam misi ilahi yang Yesus pesankan pada mereka, yaitu menjadi saksi Kristus. Dan hidup mereka bukan lagi menjadi ego, tapi menjadi kristosentris, di mana segalanya tentang Yesus, segalanya tentang Tuhan, segalanya bagi Tuhan. Wow, kalimat ini indah, tapi untuk menghidupinya sangat sulit, tapi tidak mustahil. Asal bersama dengan Roh Kudus kita berserah, kita bergantung, kita pasti mampu. Kita refleksikan hal ini Bapak Ibu. Pengalaman Pentakosta harus menjadi titik tolak dari sebuah perubahan dalam kehidupan kita agar kita menjadi saksi Kristus. Orang yang mengalami pengalaman Pentakosta harus juga move on. Jangan hanya berkajang pada pengalaman-pengalaman tersebut. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 14, maka bangkitlah Petrus. Setelah mengalami pengalaman Pentakosta, Petrus tidak menutup pintu rumah. Tidak ada di loteng tersebut, dia turun menghadapi orang-orang Yahudi yang sebelumnya dia takuti. Dia menghadapi orang-orang Yahudi yang sebelumnya dia hindari. Kenapa? Karena dia tahu Roh Kudus yang dicurahkan bagi dia mengubah dia dari pecundang menjadi pemenang. Roh Kudus ingin agar saya dengan saudara tidak hanya hidup berkajang pada pengalaman-pengalaman Pentakosta, tapi tidak pernah mengaplikasikannya dalam hidup kita sehari-hari. Kita mesti bergerak keluar dari loteng atas kita untuk pergi ke tempat di mana Allah menghendaki kita menjadi saksi Kristus. Pergi jangan dipikirkan harus jadi misionaris ke luar negeri. Pergi adalah ketika kau menerima sesuatu dari Tuhan, kau mengalami pengalaman-pengalaman dengan Tuhan, maka jadikan pengalaman tersebut sebagai kesaksian bagi orang-orang yang menunggu untuk engkau membagikan berkat itu pada mereka. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita hanya puas dengan pengalaman tersebut, kita akan jadi harimau di gereja, tapi kucing di luar. Kita akan jago dalam memuji Tuhan di gereja. Kita akan cepat mengaminkan firman dengan antusias. Tapi saat diperhadapkan dengan realita kehidupan, kita menjadi orang yang lemah, bahkan tak berdaya. Semangat memuji Tuhan, bagus. Mengaminkan firman yang kita dengar, mantap.
Tapi tidak cukup sampai di situ. Kekristenan bukan sprint, tapi maraton yang membutuhkan kesungguhan untuk kita bertahan sampai akhir. Kekristenan tidak dibangun dari euforia, dari yel-yel yang hanya sekedar membangkitkan semangat sesaat. Tapi kekristenan dibangun oleh karya Kristus lewat Roh Kudus, di mana kita harus belajar untuk bergerak bersama dengan Dia, agar dalam pergerakan tersebut kita mengalami pengalaman-pengalaman baru yang membuat kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Saya berdoa selepas firman Tuhan ini, Roh Kudus menjamah kita semua supaya kita dapat bergerak, move on dari kegagalan, dari kejatuhan, dari momen-momen yang kita banggakan, untuk kita melangkah dalam sebuah perjalanan baru bersama dengan Tuhan. Amin buat firman